Assalamualaikum, sebelumnya perkenalkan saya Mahendra Pratama Nurnabil. Jadi IPM baru punya podcast nih, yang pasti temanya nggak ketinggalan zaman dong. Untuk nama podcastnya adalah Pondasi atau Podcast Dakwah Asik. Jadi kita dari IPM mengajak dan menyampaikan dengan cara unik, yaitu dengan podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita ditemani Pak Basir nih sebagai pemateri hari ini. Dan tema pada podcast kali ini adalah pengertian puasa dan bagaimana sih cara kita menanggapi orang yang berpacaran pada bulan Ramadan ini. Assalamualaikum Pak Basir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah ya masih kuat puasanya ya. Oke. Nah, pada kali ini temanya adalah pengertian puasa dan bagaimana sih cara kita menanggapinya. Nah, puasa itu apa sih dan kenapa kita harus berpuasa, Pak? Oke, sebelumnya saya sapa dulu ya Mas Nabil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di rumah maupun dimanapun berada yang menyaksikan podcast ini. Jadi kami bersama dengan teman-teman IPM SMP Muhammadiyah 3 Depok membuat podcast, namanya apa tadi Mas? Pondasi podcast Dakwah Asik. Dakwah Asik. Ya, yang jelas harapannya podcast pertama ini asik ya, gitu ya, tidak terkesan membosankan dan syukur-syukur nanti bisa membuat podcast selanjutnya jauh lebih asik gitu ya. Nah, Mas Nabil, kalau tadi Mas Nabil tanya ke Pak Basir apa itu puasa, menurut Mas Nabil kira-kira sejauh ini puasa yang pernah dijalani Mas Nabil itu gimana? Coba. Puasa yang pernah dijalani sih menahan lapar, terus menahan haus. Oke ya. Jadi puasa itu diambil dari kata saum atau siam. Nah, jadi menahan baik itu lapar maupun haus gitu ya. Tapi di dalam Islam puasa itu tidak hanya menahan lapar atau menahan haus saja, tapi semua hal-hal yang pada dasarnya ketika sebelum berpuasa itu dibolehkan, itu dilarang dalam Islam, mulai dari makan tadi, minum, kemudian kalau yang sudah beristri, berhubungan, kemudian menyakiti temannya, itu jauh malah tidak boleh. Jadi menahannya tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, menahan untuk tidak marah, menahan untuk tidak ngomongi temennya gitu ya, atau ketika main game gitu, kalau biasanya sebelum puasa itu kata-katanya gitu ya, malah puasa itu lebih dilatih lagi untuk menahan, agar nanti setelah puasa kebiasaan dalam satu bulan itu menahan hal yang buruk itu bisa terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kata ada dalam hadisnya itu, puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Kalau kita niat berpuasanya karena menahan lapar dan haus saja, yang kita dapatkan ya hanya itu. Padahal puasa lebih dari itu ya, menahan untuk tidak tadi menyakiti temannya, itu bagian dari puasa. Sehingga kata Allah, puasa itu dalam rukun Islam. Mas Nabil, puasa itu rukun Islam ke berapa? Masih ingat nggak? Kedua. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, atau yang keempat zakat gitu ya. Atau kadang ada hadis yang menyebutkan zakat dulu atau puasa dulu. Nah, puasa ini kalau dalam rukun Islam itu disebutkan ibadah yang hanya untuk Allah. Nah, kenapa? Kalau Mas Nabil sholat, kira-kira pas sholat ada orang yang tahu nggak? Nggak ada. Kalau sholat jamaah kan mesti kelihatan orang banyak ya. Tapi kalau puasa, bisa saja Mas Nabil ketika ditanya gurunya di sekolahan gitu, Mas Nabil puasa tidak? Puasa. Jawab puasa, tapi belum tentu setelah tidak ketemu dengan gurunya Mas Nabil puasa kan gitu. Bisa curi minum ketika wudhu kan gitu, atau melipir ke burjo gitu ya, BJ kan gitu, sambil main tapi lupa main Mobile Legend, kemudian lupa tiba-tiba minum es kan gitu. Nah, puasa itu menurut dalam hadisnya adalah ibadah yang diperuntukkan untuk Allah. Jadi kita menahan lapar ya. Kalau sholat kan kita berdoa untuk kita sendiri, tapi kalau puasa masa iya ibadah sampai kita mau menahan lapar, mau menahan haus,
ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang. Itu kan kalau bukan untuk Allah, untuk siapa? Padahal bukan untuk kita kan. Kalau untuk kita seharusnya kan kita makan boleh. Kenapa kok ketika puasa kita makan nggak boleh? Maka ketika kita melakukan puasa itu sama halnya kalau kita lakukan dengan ikhlas, dengan penuh keimanan, ketakwaan, kemudian diikuti dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi, maka puasa kita nanti akan pahalanya langsung dari Allah. Nah, karena ibadahnya itu untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Jadi keistimewaan puasa seperti itu. Makanya puasa di bulan Ramadan itu hanya 12 bulan. Puasa yang wajib itu hanya 1 bulan di bulan Ramadan itu. Maka alangkah ruginya kalau setiap datang bulan Ramadan itu kita tidak melaksanakan puasa dengan baik. Gitu Mas Nabi. Nah, untuk orang-orang yang wajib puasa nih Pak. Nah, untuk orang-orang yang wajib puasa, jadi hampir sama dengan orang yang diwajibkan untuk sholat. Nah, seperti balik, ya, balik itu berarti kalau yang laki-laki sudah mimpi basah, kalau yang perempuan sudah haid, gitu ya. Atau selain balik juga mumayyiz, dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau lebih jelasnya dia sudah tahu kalau ada perintah puasa. Nah, jadi sudah balik, kemudian tahu kalau ada perintah puasa, maka sudah mendapatkan sudah diperintahkan untuk puasa tadi. Nah, habis itu berakal. Jadi kalau orang yang tidak berakal atau orang gila, dia tidak dikenai hukum, baik itu sholat, puasa, maupun hukum Islam yang lain. Kemudian apalagi beragama Islam jelas ya, karena syarat utama kalau dalam hadis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu berarti ayat itu diperuntukkan untuk orang yang beriman. Nah, kalau Al-Quran kan ada ya ayyuhannas, ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Maka kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat ini khusus syaratnya adalah untuk orang yang beriman. Nah, kalau sudah beriman baru kutiba alaikumusiyam, baru diperintahkan untuk berpuasa. Jadi kalau Mas Nabi lihat salah satu stand up komedi gitu ya, si Abdul Arsyad. Jadi syariat Islam itu hanya diperuntukkan untuk orang Islam saja. Maka ketika ayat ini turun, perintah untuk berpuasa itu hanya untuk orang yang beriman. Jadi kalau tidak beriman, ya berarti tidak dikenai kewajiban berpuasa tadi. Nah, maka syaratnya beriman atau berislam, kemudian baligh, mumayyiz, dan berakal, serta mampu menjalankan puasa itu tadi. Makanya di dalam ayat selanjutnya setelah surat perintah puasa itu dijelaskan ayyam ma'dudat faman kana minkum maridun, apabila kita sakit au ala safarin atau dalam perjalanan, maka boleh tidak berpuasa, tapi dengan konsekuensi nanti menggantinya di hari lain, di bulan lain, ketika setelah Ramadan tadi. Misal Mas Nabil sakit 3 hari, kok kalau berpuasa sakitnya tambah parah, maka boleh untuk tidak berpuasa selama 3 hari itu. Nah, ketika sudah selesai Ramadan, baru Mas Nabil punya kewajiban untuk membayarnya. Jadi puasa bukan kemudian ditinggalkan, tapi dipending bahasanya ya. Nah, jadi kalau sekarang belum bisa karena ada halangan, diganti besoknya ketika di hari di luar bulan Ramadan tadi. Tapi kata di dalam ayatnya dilanjutkan, alangkah baiknya kalau kita masih mampu, meskipun sakit kok masih mampu berpuasa, ya silahkan berpuasa. Nah, contohnya Pak Basir, kalau dalam perjalanan kan ada yang perjalanan jauh terus kemudian merasa nggak kuat, terus dia moka gitu ya, atau bahasanya apa kalau Mas Nabil di Jogja itu motel gitu ya, mokel gitu ya. Nah, kalau kok dalam perjalanan Mas Nabil masih kuat untuk berpuasa, ya lanjutkan berpuasa, itu jauh lebih baik. Nah, kalau Pak Basir itu biasanya mudik itu motoran, berangkat habis subuh sampai sana duhur. Nah, itu cobaan berat itu. Kalau mampir di pom bensin tuh cobaannya pengen beli minum, tapi eman sekali kalau harus
dibatalkan, sehingga harus coba lanjutkan sampai rumah. Alhamdulillah bisa menyelesaikan puasa tanpa harus kemudian meninggalkan di hari itu. Gitu. Jadi tadi kalau sudah syaratnya terpenuhi, maka ada pengecualian, kecuali tadi yang sakit atau dalam perjalanan atau bagi yang benar-benar tidak mampu. Nah, benar-benar tidak mampu ini maksudnya kayak orang tua, renta gitu ya. Kalau dia berpuasa mengganggu kesehatannya itu boleh. Nah, nanti dijelaskan dalam ayatnya yaitu yutiqunahu fityatun ta'amu miskin. Bisa diganti dengan memberi makan kepada orang miskin. Nah, ini penjelasannya banyak ayat. Nanti di pelajaran fikih nanti sama Pak Isa dijelaskan bagaimana membayar fidyah kalau kita meninggalkan puasa dan tidak bisa menggantinya di hari lain, maka bisa diganti dengan fidyah. Tapi itu enggak kemudian kita berpergian terus saya hutang puasa tak ganti fidyah, itu masih belum boleh. Nah, jadi nanti ada pengecualian kapan kita boleh membayar fidyah atau sebagai ganti kita meninggalkan puasa. Itu Mas Nabil. Kira-kira Mas Nabil hari puasa ini sudah bolong belum atau kemarin pernah bolong nggak? Kalau kemarin jujur pernah Pak. Pernah, sudah disahurin? Sudah. Alhamdulillah, berarti kan hutangnya terlunaskan kan gitu. Nah sekarang nih Pak, mungkin banyak dari teman-teman di sini berpacaran pada bulan Ramadan. Wah ya, terus? Nah, padahal kan di bulan-bulan biasa berpacaran itu dilarang, dan juga di Al-Quran juga dilarang karena mendekatkan kepada zina. Nah, itu bagaimana Pak? Sebelumnya Mas Nabil pacaran nggak ini? Oh enggak Pak. Alhamdulillah berarti ya. Bisa menjadi contoh. Jadi Mas Nabil ini salah satu siswa yang sampai sekarang tidak pacaran gitu ya. Karena tadi Mas Nabil menyampaikan juga kalau pacaran sudah tidak dibolehkan dalam Al-Quran, apalagi kalau dikaitkan dengan ibadah yang lain. Pacarannya saja jelas-jelas tidak boleh kan gitu. Meskipun mungkin ada teman-temannya yang Mas Nabil kalau pacaran niatnya baik gitu ya, menyemangatin untuk belajar dan lain sebagainya. Pada prinsipnya sesuatu hal yang baik itu tidak bisa tercampur dengan sesuatu hal yang buruk. Kalau tadi Mas Nabil bilang pacaran itu baik apa enggak? Nah, tadi Mas Nabil kan sudah bilang dalam Al-Quran itu tidak boleh karena mendekati zina. Semua yang mendekati zina itu tidak boleh. Apalagi kalau pacaran itu sudah jelas arahnya ke zina kan gitu. Maka kalau itu sudah tidak boleh, maka sejatinya tidak akan bisa sesuatu hal yang buruk itu tercampur dengan sesuatu hal yang baik. Itu biasanya hanya bahasanya di gadok-gadokke, ya kan? Misalkan saya kan pacaran tapi tetap puasa, tetap sholat, ya sama saja kan gitu. Nah, kalau biasa menyebutnya itu STMJ, sholat terus, maksiat jalan kan gitu. Jadi dalam konteks ini adalah puasanya jalan tapi maksudnya juga jalan. Maka kan eman yang kita dapatkan bukan pahala, hanya lapar dan haus saja tadi. Karena di dalam puasa kita masih melakukan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang maksiat. Jadi pada intinya kalau ada yang bilang temannya Mas Nabil atau siapapun itu dalam berpuasa kita boleh pacaran apa enggak, yang jelas di luar puasa pun kita enggak boleh pacaran, apalagi di dalam bulan puasa. Terus ada yang bilang, Pak kalau pas puasa saya putus dulu, nanti setelah puasa balikan lagi. Itu mahalnya ini ya, korupsi. Bahasa kasarnya korupsi. Jadi yang untung mana, yang rugi mana gitu kan. Ketika sebelum puasa, untung saya boleh pacaran gitu. Pas puasa karena kita harus berpuasa maka kita harus putus dulu nanti lanjut lagi. Itu kan ambil enaknya saja. Padahal Islam sudah mengatur semuanya. Kalau kita dalam kehidupan itu sesuai dengan aturan Islam, ibaratkan kita berjalan dalam jalan yang sudah jelas nih. Mas Nabil mau ke sekolah kan jelas jalannya, lurus belok kanan terus belok kanan kan gitu. Nah kalau sudah mengikuti itu jelas Mas Nabil akan sampai pada tujuan yang jelas tepat kan gitu. Tapi kalau mau ke sekolah terus niatnya sudah
ada tadi pacaran, itu kan ibaratnya belok ke kiri lah, ketemu siapa, terus ujung-ujungnya nggak sampai pada tujuannya tadi. Nah, kalau tujuannya puasa itu adalah untuk meraih ketakwaan agar kita dapat gelar takwa, maka ya jalankan sesuai dengan aturannya. Maka salah satu syarat ibadah kita diterima atau puasa kita diterima, selain tadi harus dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, maka yang kedua harus dilakukan dengan ikhlas. Nah, untuk ikhlas ini harus tahu aturannya. Nah, kapan kita harus sahur, bagaimana sunnah-sunnah dalam sahur kan gitu. Bagaimana kita menjalankan puasa ini biar bernilai pahala sempurna, kemudian kapan kita berbuka, itu kan sudah ada aturannya. Nah, kita harus mengikuti aturan itu dan harus tahu ilmunya. Sehingga ibadah yang kita lakukan ikhlas juga iya, kita jalankan sesuai dengan ajaran Nabi. Maka tadi Mas, kalau ada yang nanya, Pak kalau puasa tapi pacaran gimana? Ya jelas, pertama prinsipnya pacaran tidak boleh kan gitu. Apalagi ketika sesuatu hal kebaikan bercampur dengan keburukan, itu udah nggak bisa. Kayak ibaratkan minyak sama air ya, meskipun dia disatukan tapi tetap nggak bisa menyatu kan gitu. Nah, begitulah. Jadi nggak boleh kemudian kita menjadikan hal yang buruk itu menyatu dengan hal yang baik. Akibatnya seperti ini Mas. Makanya teman-temannya Mas Nabil itu menganggap pacaran boleh karena memang tadi selagi pas puasa itu niatnya baik, akhirnya hal yang buruk kok dilakukan terus-menerus, kesannya jadi baik ya. Maka dalam beribadah itu kita disuruh untuk istiqomah tadi, mengulang-ulang. Maka alangkah baiknya kalau yang diulang itu perbuatan yang baik. Makanya kalau sudah terbiasa pacaran kayak gitu ya, maka seakan-akan pacaran itu menjadi hal yang baik. Padahal jelas-jelas dalam Al-Quran semua hal atau sesuatu yang mendekatkan kita pada perzinahan, maka itu tidak dibolehkan. Itu Mas Nabi. Dari Pak Bashir, apa sih nasihat dari teman-teman yang mungkin masih berpacaran pada bulan Ramadan ini dan menjadi pelajar yang baik? Oke, kalau yang masih berpacaran ya segeralah diputuskan gitu ya. Kalau ada istilah aku mencintaimu karena Allah gitu ya, maka untuk sekarang putuskan karena Allah gitu ya. Saya memutuskan kamu karena Allah, biar ibadah saya diterima, terus saya menjadi orang yang baik gitu ya, sehingga amalan-amalan di bulan Ramadan dan seterusnya itu juga diterima oleh Allah. Itu pertama. Yang kedua, biasanya orang yang kemudian pacaran ini seringnya adalah jarang punya teman biasanya. Sehingga mungkin yang laki-laki teman laki-lakinya sedikit, yang perempuan teman perempuannya sedikit, maka biar tidak bergantung pada lawan jenis, maka bertemanlah dengan sesama jenis sebanyak-banyaknya. Nah, itu biar kita kesibukan kita dengan teman kita yang satu jenis atau sama ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu lebih positif ya. Bukan kalau anak Jaksel itu toksik gitu ya. Maka itu pertama. Yang kedua, memperbanyak teman tadi, terutama teman yang sesama jenisnya gitu ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kemudian yang ketiga, lebih banyak ikut kegiatan. Salah satunya adalah program ini. Nah, program ini kan diinisiasi oleh teman-teman IPM. Nah, IPM ini bagian dari salah satu untuk kita menyibukkan diri. Jadi kalau kita sudah sibuk, kita banyak kegiatan, ikut aktivitas sekolah, aktivitas di masjid, apalagi di bulan Ramadan kan banyak kegiatan-kegiatan di masjid, remaja masjid gitu ya. Itu melupakan untuk memikirkan hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, biasanya orang yang pacaran itu lebih banyak waktu kosongnya. Sehingga yang dilakukan adalah pikiran-pikiran yang negatif keluar. Maka tadi selain kalian sudah pacaran, segera diputuskan dengan nama Allah gitu ya, aku memutuskanmu gitu, biar ibadahku semakin mantap dan diterima oleh Allah. Yang kedua, memperbanyak teman yang
sama jenisnya, atau bahasanya apa ya yang pasnya ya, teman yang muhrim. Nah, dalam bahasa Islamnya muhrim, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Yang ketiga adalah apa tadi Mas? Yang ketiga memperbanyak kegiatan, ya, baik itu di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Dan yang keempat adalah jelas kalau kita ingin jauh dari perbuatan yang maksiat, maka memperbanyak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena prinsipnya semakin banyak hal buruk yang kita lakukan, itu otomatis masuk ke dalam tubuh kita, Mas, secara tidak langsung. Ya, sehingga kalau sudah yang masuk itu hal negatif, maka otomatis yang keluar pun juga hal negatif. Wong kita yang masuk hal yang positif aja, makan enak gitu ya Pak, dan sebagainya, yang keluar juga jelek kan gitu ya. Nah, maka ibaratkan seperti itu. Jadi kalau mau memulai hal yang baik, kita menjadi orang baik, memulailah untuk memasukkan baik itu makanan atau perbuatan dalam tubuh kita itu yang baik. Otomatis kalau sudah banyak kebaikan, otomatis yang keluar aura positif kita kan lebih banyak. Nah, maka dari situ akan memudahkan kita untuk beribadah, memudahkan kita untuk beramal kebaikan, sehingga lupa untuk berpacaran kan. Nah, sehingga tadi termasuk sekolahnya, ya, pelajarannya, kegiatan sekolahnya itu bagian dari kesibukan-kesibukan dan amalan-amalan soleh yang bisa membuat kita untuk lupa atau biar tidak pacaran lagi. Tapi langkah pertama adalah yang sudah pacaran ya diputuskan dulu. Nah, jadi putuskan itu bagian dari kita menyesali dan kita bertobat kalau kita pernah melakukan perbuatan yang salah. Nah, gitu mumpung belum terlambat kan, dan nanti di akhir puasa kita mendapatkan gelar takwa tadi. Nah, prinsipnya itu ya, hal yang baik tidak bisa tercampur dengan hal yang buruk, bagaimanapun caranya. Nah, itu biasanya manusianya saja yang kemudian menjadikan hal yang buruk itu dibumbu-bumbui menjadi hal yang baik. Padahal yang jelas hal yang baik dan hal yang buruk itu sudah terpisah. Makanya Umar itu mendapatkan gelar Al-Faruq dari Rasulullah itu karena tegas. Kalau ini baik ya baik, ini buruk ya buruk. Jangan sampai tercampur antara yang baik dan yang buruk. Ya, sudah berkenan menjadi pemateri pada podcast kali ini. Untuk teman-teman juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melihat podcast ini. Ditunggu untuk masukan tema untuk podcast kedua. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.